Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sungsel di hari Rabu 13 Juni 2018. Wah, bulan Ramadan ini akan segera berakhir dan akan kita tinggalkan saudara, dan hari raya Idul Fitri akan segera kita hadapi sisa 2 hari lagi, dan pastinya banyak yang merasakan kesedihan karena berpisah dengan bulan suci Ramadan, namun tidak sedikit juga yang bersuka cita karena kita akan menyambut hari kemenangan ataupun hari raya Lebaran. Lalu apakah kita termasuk orang-orang yang sukses menjalani Ramadan, dan seberapa penting saling bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri nanti? Kita bahas bersama dengan Bapak Firdaus Muhammad, tokoh agama, dan tentunya kalau kita berbicara bulan suci Ramadan, ini 2 hari lagi kita memasuki hari raya Idul Fitri. Sebenarnya di bulan suci Ramadan apa sih hikmah yang bisa kita ambil selama sebulan penuh kita berpuasa? Ya, tentu saja di bulan Ramadan alhamdulillah kita melalui tahapan-tahapan. Dari awal Ramadan kita dijanjikan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah, lalu kemudian kita mendapatkan pengampunan, maghfirah. Jadi man shama ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ada garansi dari Allah bahwa dosa-dosa kita diampuni. Itu di fase kedua Ramadan. Lalu kemudian sekarang ini di fase terakhir kita akan mendapatkan hikmah, dibebaskan dari api neraka, itkun minan nar. Jadi proses Ramadan ini kalau diibaratkan perjalanan itu ada fase-fase yang kita lewati. Ada yang meraih rahmat, ada yang meraih selain rahmat juga mendapatkan pengampunan, ada yang kemudian menyempurnakan dengan itkun minan nar. Itu fase-fasenya. Lalu kemudian tentu saja bulan Ramadan ini sebagai bulan madrasah, proses pendidikan. Jadi bagaimana di bulan Ramadan kita mengasah kesabaran, mengasah kepedulian sosial dengan menyantuni orang lain, memberi buka puasa. Bahkan kita juga dididik untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang dengan keprihatinan, orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana merasakan kelaparannya orang-orang yang tidak mampu. Dan di bulan Ramadan serangkaian amaliyah Ramadan kita tunaikan. Kita menunaikan misalnya ibadah selain ibadah puasa, salat wajib, salat sunat, terutama tarawih, ada qiyamul lail, ada i'tikaf, kita tadarus Al-Quran, ada juga kewajiban membayar zakat dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses bagaimana kita membentuk kepribadian kita di bulan Ramadan. Dengan proses-proses inilah nanti kita akan sampai kepada titik beridul fitri. Idul Fitri artinya kita lahir suci kembali seperti bayi. Tapi setelah melalui proses-proses tersebut, melakukan berbagai ibadah, baik itu wajib ataupun sunat, tapi sebenarnya pribadi seperti apa sih yang diharapkan ketika kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan ini? Tentu saja kan tujuan dari berpuasa diantaranya adalah la'allakum tattaqun. Jadi predikat untuk menjadi seorang takin, orang-orang yang bertakwa itu, inilah pencapaian tertinggi yang kita akan raih dengan beridul fitri itu, lahir suci kembali. Kalau seorang bayi berada di rahim ibunya itu, mulai dari janin awal sampai dia lahir, itu usianya di dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Begitu juga kalau kita hitung dari Muharram sampai di akhir Ramadan, itu 9 bulan. Lalu kemudian 1 Syawal itu masa kelahirannya beridul fitri. Jadi kelahiran kita di bulan Ramadan ketika menunaikan sholat Idul Fitri 1 Syawal itu adalah kelahiran kita menjadi suci bersih karena sudah mendapatkan rahmat Allah, kemudian kita mendapatkan pengampunan, lalu kemudian kita mendapatkan tiket pembebasan dari api neraka. Nah, kenapa kita bersedih meninggalkan bulan Ramadan, atau kita yang ditinggalkan bulan Ramadan? Karena di dalam bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Nah,
kita memberi buka puasa, siapa yang memberi buka puasa akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa. Ketika kita bersedekah, pahalanya dilipat gandakan. Ketika kita tadarus membaca Al-Quran, pahalanya dilipat gandakan. Nah, itu yang kemudian kita tidak dapatkan di bulan-bulan di luar daripada bulan Ramadan. Itu yang menjadikan kita sedih, karena momen-momen keindahan-keindahan di bulan Ramadan itu kita tidak dapatkan hal yang sama dengan bulan Ramadan. Bagi yang menjalankannya secara sempurna dengan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, itu yang kemudian bersedih. Tetapi di sisi lain, kenapa kita bergembira? Karena kita akan meraih predikat yang muttaqin tadi. Kita akan beridul fitri, kita akan mengucapkan minal aidin wal faizin, kemudian kita berhalal bihalal. Indah sekali. Gitu. Jadi tentunya ini bersedih juga karena misalkan Ramadan sudah sisa 2 hari lagi kita lebaran ya, gitu. Sedihnya itu adalah karena itu kita ketinggalan momen-momen mendapatkan pahala itu tadi. Oke, tapi sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda orang yang sukses untuk selama menjalani bulan Ramadan itu dan meraih kemenangan nanti di Hari Raya Idul Fitri? Ya tentu. Jadi kalau ini kita melihat sebagai sebuah fase perjalanan, semua orang berjalan. Tetapi ada yang meraih kemenangan, ada juga yang gagal dalam proses perjalanan itu. Orang yang gagal yang saya maksudkan adalah orang yang bisa saja di awal Ramadan dia sangat bersemangat. Puasanya iya, salat berjamaahnya iya, tadarusnya iya, di awal-awal full ya masjid. Tetapi ketika sudah masuk ke 10 kedua, sudah pertengahan Ramadan, kadang-kadang kita sudah merasakan suasana yang berbeda. Nah, misalnya coba Anda ke mall, lebih ramai mana di akhir Ramadan, mall dengan masjid? Ya, masjid sudah berkurang, lalu kemudian mall semakin padat, misalkan itu satu. Kedua, yang lebih tampak itu apakah di mall, di tempat-tempat belanja, atau di pinggir-pinggir jalan. Di pertengahan hingga akhir Ramadan kita banyak menemukan pemandangan warung-warung yang buka separuh. Iya. Nah, orang-orang yang makan di siang hari atau orang yang tidak berpuasa, kecuali yang disyaratkan, itu pun sebenarnya kalau disyaratkan apakah karena wanita itu mendapatkan kedatangan tamu atau orang musafir, dibolehkan untuk tidak berpuasa untuk diganti di hari yang lain. Tetapi sebenarnya kan tidak perlu menunjukkan, memperlihatkan untuk menghargai orang yang puasa. Tetapi ketika kita berada di tempat-tempat keramaian, ada orang yang kemudian dengan lahapnya makan sementara orang berpuasa. Itu sebenarnya, apalagi kalau benar-benar tidak berpuasa ya, menurut syariat, bukan alasan karena halangan tadi atau karena musafir atau tidak ada rukhsah atau hal-hal yang membolehkan dia tidak berpuasa. Artinya benar-benar meninggalkan puasa itu adalah indikasi orang yang gagal. Nah, jadi ibaratnya semua berjalan tetapi ada yang gagal. Sehingga orang yang seperti itu ketika beridul fitri itu tidak merasakan sebuah kebahagiaan seperti halnya yang dirasakan orang yang menyempurnakan Ramadannya. Jadi ketika orang bertakbir itu energinya beda dengan orang yang benar-benar menyempurnakan bulan Ramadan itu semata-mata untuk beribadah, dibanding dengan yang bulan Ramadan tidak puasa, kemudian tarawih ditinggalkan dan lain sebagainya. Sehingga proses pencapaian yang dirasakan untuk mencapai derajat muttaqin itu tidak tercapai secara baik juga. Jadi proses perjalanan ibarat perjalanan gitu satu persatu ada yang mungkin tereliminasi ataupun mungkin tidak bisa merasakan kebahagiaan sempurna ya, seperti orang yang betul-betul serius. Tapi sebenarnya kalau di Lebaran yang paling identik adalah bermaaf-maafan begitu. Betul. Bagaimanakah pentingnya bermaaf-maafan pada saat Hari Raya Idul Fitri, saudara? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sumarsono, MDM, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, beserta keluarga mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Semoga selama menjalani ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, kita semua dapat mengendalikan emosi, nafsu, amarah, iri dengki, dan semoga lebih banyak kita memanfaatkan waktu maksimum untuk memperbanyak ibadah. Pada saat bulan Ramadan kali ini, kita sedang bersamaan dengan tahapan Pilkada Serentak 2018 di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan, pilihan boleh berbeda, tapi jangan sampai rasa kekeluargaan dan persaudaraan terpecah belah hanya karena pilihan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan saya masih bersama dengan Bapak Firdaus Muhammad. Kita masih membahas mengenai, tadi kalau kita bahas ada bagaimana sih perasaan ketika kita meraih hari kemenangan, gitu pun juga ada yang mungkin tidak merasakan kesempurnaan ataupun selama menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau misalkan yang identik pada saat Hari Idul Fitri kan kita maaf-maafan, minal aizin wal faizin. Sebenarnya seberapa penting sih maaf-maafan gitu Pak Ustadz? Apakah di Hari Idul Fitri saja kah? Ya sebenarnya kita setiap saat untuk saling memaafkan. Tetapi ada momentum di hari Lebaran itu kita identik dengan bersalam-salaman dengan ucapan. Jadi ada fase itu kita beridul fitri itu artinya lahir kembali. Gitu. Kemudian ada ucapan minal aidin wal faizin. Minal aidin kita kembali. Nah, ulama tidak menjelaskan secara detail apa itu kembali, tapi ternyata kembali itu adalah kita kembali suci dan meraih kemenangan. Nah, kemenangan adalah orang yang berhasil menjalani proses tadi. Jadi sudah meraih predikat muttaqin dengan proses mendapatkan rahmat, pengampunan, kemudian itqu minan nar, lalu kemudian la'allakum tattaqun. Dan inilah yang termulia di hadapan Allah adalah orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, capaian dari proses-proses perjalanan Ramadan kita adalah meraih pribadi yang takwa. Itu di satu sisi. Nah, lalu kemudian kita kemudian berhalal bihalal dari kata halal yuhalilu, halal bihalal. Ini sebenarnya tradisi di Indonesia saja. Coba Anda ke negeri Arab atau di belahan dunia lain, itu sebenarnya tidak ada tradisi halal bihalal. Kita ini ada tradisi acara seperti itu. Halal bihalal diartikan ulama sebagai kalau misalnya ada tali yang putus, itu kita menyambung kembali tali yang putus. Kalau ada tali yang kusut, tali itu diluruskan kembali. Artinya, ketika ada persoalan antara suami istri, selama ini ada hal yang terputus, ada problem, ada benturan, ada konflik antara suami istri, maka kemudian di momen Ramadan itulah suami istri. Gitu ya? Jadi kalau putus disambung, kalau kusut diluruskan. Jadi sebenarnya ketika kita berhalal bihalal, dan itu harus kedua belah pihak. Tidak bisa hanya istrinya minta maaf lalu kemudian suami enggan minta maaf, egois. Tidak. Jadi ketika bulan Syawal itu kita bermaaf-maafan setelah proses Ramadan, maka kemudian kita saling mensucikan. Jadi selain mensucikan diri kepada Allah, juga yang terpenting adalah memohon maaf kepada sesama manusia. Jadi suami istri, anak ke orang tua, lalu kemudian dengan saudara-saudara, dengan tetangga, dengan kolega, dengan sahabat-sahabat. Sebenarnya tidak cukup hanya dengan meminta maaf lewat WhatsApp, lewat SMS. Meskipun itu baik, tetapi akan lebih baik kalau kita bersalam-salaman, bertemu langsung, dan kita gitu. Transaksi. Mohon maafkan saya, iya maafkan saya juga. Nah itu kan kalau kita sudah saling memaafkan. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan saya minta maaf, lalu kemudian dijawab tiada maaf bagimu, itu berarti belum berhalal bihalal, karena satu pihak belum memaafkan pihak yang lain. Makanya kalau 3 hari tidak boleh ya Pak Ustadz untuk marahan gitu. Itu menurut hadis Nabi, kita tidak boleh tidak baku ngomong. Kalau bahasa kita ini baku bombek selama 3 hari itu tidak dibenarkan.
Tetapi sesungguhnya lebih daripada itu, kita ini justru momentum Idul Fitri inilah yang kita gunakan untuk berhalal bihalal. Kita benar-benar memohon maaf kepada orang, dan terpenting adalah setelah Ramadan, momentum Idul Fitri, minal aidin wal faizin, berhalal bihalal, kita merayakan Idul Fitri. Lebih daripada itu, ini juga adalah fase di mana untuk bulan-bulan sesudah Ramadan, apa yang kita raih, kita dapatkan proses pendidikan selama Ramadan ini mestinya tetap berlangsung di bulan berlangsung selanjutnya begitu ya. Tapi Pak Ustadz, kan kalau misalkan Lebaran yang diucapkan sebenarnya yang baik apa sih? Apakah minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin? Tapi kan kalau kita lihat artinya bukan mohon maaf lahir dan batin ya Pak Ustadz. Jadi itu bukan menerjemahkan. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, tetapi sesungguhnya yaitu kesinambungan ketika kita beridul fitri, kita lahir suci kembali, lalu kemudian kita lengkapi dengan berhalal bihalal, saling maaf memaafkan, minal aidin wal faizin, kita kembali lalu kemudian meraih kemenangan, mohon maaf lahir batin. Sesungguhnya spiritnya dari halal bihalal, kita ini saling maaf memaafkan. Ini luar biasa nih kata-kata, karena keseluruhan total kita secara lahiriah maafkan saya, secara batiniah. Nah, saya kira kebatiniah ini yang tidak sulit terukur. Nah, kalau lahiriahnya itu kan kita memang salam-salaman, apalagi kalau suami istri itu sampai ibaratnya pelukan, benar-benar saling mengikhlaskan. Nah, itu secara lahiriahnya kita bersalam-salaman, itu seperti ada proses transfer bahwa maafkan saya, ya saya terima. Begitu juga sebaliknya, maafkan saya. Nah, yang terberat sebenarnya itu meminta maaf itu lebih berat, tapi jauh lebih berat memaafkan. Misalnya seorang suami, maukah suami itu minta maaf pada istrinya? Berat itu, tapi jauh lebih berat lagi ketika istri akan memaafkan suaminya kalau selama ini merasa ada kata-kata atau justru perbuatan atau macam-macam yang kemudian sebenarnya menjadi beban, bisa menjadi benih-benih kebencian istri pada suami. Tetapi ketika beridul fitri mereka saling memaafkan. Berarti momentum ini betul-betul yang kemudian ditunggu-tunggu, dan siapa tahu ya pada saat momen Idul Fitri bisa saling mengikhlaskan untuk saling justru itu memaafkan gitu. Supaya benar-benar beridul fitri, setelah kita secara perjalanan religius kita selama Ramadan itu menempah lahir batin kita. Ini kan secara lahirnya kita berpuasa itu sumu tasihu, berpuasalah niscaya kau akan sehat. Dan kita merasakan ada kebugaran secara jasmani karena puasa. Lalu kemudian jasmani dan juga rohani. Rohani. Nah, rohani itu kita pun juga sekarang bisa lebih lapang, lebih ikhlas. Jadi begitu banyak manfaat. Tapi kan sebenarnya Pak Ustadz, setelah bulan Ramadan takutnya kan kalau misalkan di bulan Ramadan kita sangat fokus nih untuk beribadah, di bulan berikutnya bagaimana untuk tetap istiqomah untuk bisa tetap seperti itu? Kita akan bahas usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan masih bersama dengan Pak Ustadz Firdaus Muhammad. Dan kalau misalkan kita berbicara bulan suci Ramadan, begitu banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dan beribadah. Tapi bagaimana untuk menjaga agar tetap istiqomah? Walaupun di luar bulan suci Ramadan, kita tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau diibaratkan ini proses perjalanan pendidikan, orang kalau kuliah misalnya, itu kan ada berapa SKS, perjuangan ketika kuliah, lalu kemudian dia akan diwisuda pada hari Idul Fitri, dia sudah meraih predikat, sudah disarjanakan dengan predikat muttaqin, maka akan dilihat tingkat ketakwaannya bagaimana dia bisa menjaga di hari-hari yang lain. Jadi istilahnya masih ada ibrah atau pengaruh dari proses pendidikan di bulan Ramadan itu tetap tercermin di hari-hari yang lain. Jadi bagaimana ketika di Ramadan kita tidak boleh terlalu banyak berbicara, apalagi bicara yang kemudian tidak bermanfaat, apalagi kalau menceritakan orang lain. Maka gitu. Jadi jangan saya ini lagi puasa. Jadi ketika dia ajak lu kasih, oh jangan gosip dulu, saya ini shaimun, saya lagi puasa. Tetapi ketika di luar Ramadan Anda tidak puasa, nah, bisa nggak mengingat kembali bahwa dulu pelajaran di bulan Ramadan itu adalah kita tidak boleh menceritakan aib kekurangan orang. Bisa nggak dijaga setelah Ramadan itu?
Kalau di bulan Ramadan saya rajin berjamaah, rajin ke masjid. Bisa nggak dijaga setelah Ramadan? Begitu juga keindahannya, kehusuannya ketika beretikaf, lalu kemudian bertadarus membaca Al-Quran. Nah, bisa nggak ini didawamkan? Didawamkan itu istiqomah, berkesinambungan dilakukan setelah Ramadan. Nah, jadi salah satu proses orang berhasil dalam menjalani proses Ramadan itu adalah ada ibrah pengaruh dari bulan Ramadan. Jadi bukan kemudian setelah Ramadan itu kan ada merayakan kemenangan, kemenangannya karena bisa melawan hawa nafsunya, bisa mengendalikan dirinya, bisa berbuat baik. Kemenangannya bukan karena nggak bisa puasa lagi, bukan karena nggak bisa makan lagi ya. Jadi kan ada yang mengartikan sebenarnya bukan kemenangan, tapi dia kebebasan. Kebebasan. Kita sudah bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kalau bulan Ramadan kemarin nggak bisa, ini nggak bisa. Setelah Ramadan justru merasa bebas. Padahal seharusnya ada pengaruh dari bulan Ramadan. Ketika Ramadan Anda selalu memberi buka puasa. Setelah bulan Ramadan begitu banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan ala kadarnya. Nah, bisakah setelah Ramadan Anda tetap bersedekah, memiliki kepedulian terhadap orang lain? Anda kan sudah pernah merasakan bagaimana tidak makan dalam sehari. Nah, kalau kita kan bisa menunggu hitungan jam, tetapi ketika orang yang fakir miskin itu berapa lama dia merasakan rasa haus dan lapar itu. Nah, kita kan bisa care, lebih peduli kepada mereka di luar bulan Ramadan. Oke, jadi pengaruh harus tetap istiqomah begitu ya, walaupun di luar bulan Ramadan. Tapi Pak Ustadz, apa sih pesan penting yang ingin disampaikan kepada pemirsa? 2 hari lagi kita Lebaran dan kita masih alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya untuk bisa berpuasa di hari ini dan insya Allah juga di besok hari. Tentu yang terpenting adalah memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Kita harus finish tepat waktu dengan secara maksimal untuk meraih predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang muttaqin, sehingga kita beridul fitri, lahir suci kembali, minal aidin wal faizin, orang yang kemudian kembali lalu kemudian meraih kemenangan, kemudian kita berhalal bihalal. Jadi dosa kita diampuni oleh Allah, lalu kemudian kita juga memohon maaf kepada saudara-saudara kita. Itu proses kesempurnaan itu kita raih. Lalu kemudian tentu kita jangan lupa berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bagaimana cara berdoa? Tentu banyak cara untuk memanjatkan doa. Salah satunya adalah yang diajarkan Antri Guru Kiai Haji Abdurrahman Bodale, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kemudian kita minta di situ, ya Allah, pertemukan saya kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang jelas kita jangan lupa di sujud terakhir di bulan Ramadan ini memohon kepada Allah agar diberikan pahala, dijaga pahalanya, diberikan kemampuan untuk menjaga kesucian diri kita pasca Ramadan. Lalu kemudian kita akan dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Insya Allah, amin. Jadi tentunya dimaksimalkan lagi ibadahnya dan semoga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun depan, insya Allah, amin. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini, saudara, dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih Ustadz Firdaus Muhammad, dan demikianlah seluruh informasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Winda Anggreni dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.